Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini pada kesempatan ini kita sebagai kelompok berapa Nggak tahu. Yang penting tentang ya pokoknya kelompok itulah tentang teori difusi inovasi. Nah, jadi teori difusi inovasi ini merupakan komunikasi publik dan massa. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi adalah merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi itu memiliki arti berupa penyebaran atau perembasan suatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu publik ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Jadi teori difusi inovasi adalah teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia menjelaskan bahwa difusi merupakan proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Nah, kemudian di sini ada jenis difusi inovasi. Jenis difusi yang pertama yaitu difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan, atau ide dari suatu pihak ke pihak yang lain. Sentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Kemudian ada difusi sentralisasi. Yang kedua ini difusi sentralisasi. Ini berbeda ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagai wewenang pimpinan kepada bawahan atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Nah, kemudian di sini ada karakteristik difusi inovasi. Yang pertama, keuntungan yaitu ada keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, dan dapat diuji coba. Yang pertama ini keuntungan relatif, yaitu merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dilakukan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kesesuaian. Dalam difusi inovasi berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, kebudayaan, dan nilai dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga ada kerumitan. Kerumitan atau complexity merupakan tingkatan ketika suatu inovasi dianggap memiliki kerumitan sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi tersebut. Kemudian yang keempat dapat diuji coba, yaitu memiliki arti jika sesuatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba lebih dahulu. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Benny. Oke. Elemen difusi inovasi ada 3. Yang pertama adalah inovasi. Inovasi adalah diartikan sebagai sebuah gagasan, ide, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Jadinya inovasi di sini adalah sesuatu yang tanggapan kayak ide-ide baru yang
bermunculan dari seseorang atau lebih, atau yang bisa merubah kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, dalam difusi inovasi, sebuah inovasi dapat diartikan sebagai suatu hal baru atau dasar bagaimana pandangan orang terhadap suatu gagasan merupakan hal yang baru. Sejalan dengan hal tersebut, kebaruan inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang diukur secara subjektif menurut masing-masing individu yang menerimanya. Yang kedua adalah saluran komunikasi. Yang tadi inovasi, dari sebuah difusi inovasi harus ada inovasi. Yang kedua harus ada elemen yang kedua adalah saluran komunikasi. Jadi saluran komunikasi dalam difusi inovasi dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan pesan inovasi kepada penerima. Sebuah inovasi dapat diadopsi oleh seseorang jika inovasi yang diterimanya tersebut telah dikomunikasikan kepada orang lain. Jadinya kalau teori difusi inovasi ini kalau akan terjadi kalau orang satu memberi pesan kepada penerima pesan dan penerima pesan itu juga menyebarkan pesan yang tadi inovasi tersebut. Yang ketiga adalah jangka waktu. Tadi dari pertama yang inovasi, kedua saluran komunikasi, yang ketiga adalah jangka waktu. Di jangka waktu ini adalah salah satu elemen inovasi, difusi inovasi yang dimana penerima tadi yang sudah menerima pesan dari komunikan atau pemberi pesan-pesan inovasi itu harus bagaimana dalam menerimaannya itu kan ada butuh waktu. Di sana itulah jangka waktunya dibutuhkan. Dimana kalau komunikannya itu apakah dia menerimanya butuh berapa menit atau berapa hari atau sampai beberapa tahun dan ya bisa seperti itu. Yang keempat dan yang terakhir dari elemen difusi inovasi adalah sistem sosial. Sistem sosial di sini merupakan tata tingkah laku yang menyangkut hak dan kewajiban ditentukannya oleh masyarakat bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam lingkungan masyarakat. Jadi dalam teori difusi inovasi ini, sistem sosial itu sebagai memberi penerima jadinya siapa yang bakal, apakah ini inovasi akan terjadi atau bukan atau enggak atau gimana, itu mengikuti sistem sosial ini. Kalau sistem sosialnya tidak ingin menerima ya tidak jadi difusi inovasi di tempat tersebut. Itu untuk elemen inovasi, difusi inovasi. Oke, yang pertama inovator. Inovator merupakan orang yang memperkenalkan inovasi, gagasan, ide atau sebuah metode baru. Jadinya dalam kategori adopter ini terbagi-bagi beberapa tingkat ya. Yang pertama tadi inovator. Di inovator ini adalah orang yang memberikan ide. Jadinya dari orang yang memberikan ide ini akan tercetuslah sebuah teori difusi inovasi. Kalau nggak ada inovator ini nggak bakal ada teori difusi inovasi. Oke, yang kedua early adopter atau perintis atau pelopor, diartikan sebagai seseorang yang memulai untuk mengerjakan sesuatu. Di sini early adopter adalah yang menjalankan inovasi pertama kali. Jadinya tadi udah diberikan ide, orang yang menerima ide pertama itu yang melaksanakan ide inovasi tersebut yang pertama adalah early adopter. Yang ketiga early majority adalah pengikut dini, merupakan mereka yang bersama-sama menjadi pengikut awal dalam suatu inovasi. Jadinya yang tadi udah dari dikasih inovasi turunlah menjadi perintis atau pelopor. Dari perintis dan pelopor itu turun lagi menjadi early majority atau pengikut dini, yang dimana pengikut dini itu adalah yang mengikuti dari para pelopor-pelopor atau perintis-perintis ini. Jadinya para pengikut pelopor atau perintis adalah early majority atau pengikut dini. Yang keempat adalah late majority atau pengikut akhir. Setelah tadi dari inovasi, early adopter, perintis atau pelopor dan pengikut dini, yang keempat adalah late majority atau pengikut akhir. Di sini late majority adalah pengikut yang terakhir, yang dimana yang disebutkan tadi pengikut akhir, yang dimana mereka yang bersama-sama menjadi pengikut awal dalam suatu inovasi, tapi dia datangnya lebih akhir, lebih
belakangan, makanya itu dia disebut pengikut akhir. Dan yang terakhir adalah yang kelima atau laggards, kelompok kolot atau tradisional. Di sini kelompok kolot atau tradisional ini adalah kelompok yang tidak ingin menerima inovasi atau lebih percaya dengan sesuatu yang dia percaya sendiri atau sebuah yang sudah kawan tahu. Intinya dia nggak menerima inovasi. Ya, masuk ke tahapan pengambilan keputusan inovasi. Yang pertama, tahapan munculnya pengetahuan. Tahapan pengetahuan atau knowledge merupakan tahapan pertama saat penyebaran inovasi mengenai suatu inovasi baru. Jadinya dalam inovasi itu yang pertama adalah harus muncul pengetahuan dulu. Kalau nggak ada munculnya pengetahuan tentang itu, nggak bakal ada sebuah inovasi. Nah, makanya itu tahap yang pertama adalah munculnya pengetahuan. Yang kedua adalah tahap persuasi, yaitu dalam tahapan persuasi atau persuasion, seseorang akan membentuk sikap untuk dapat menyetujui dan tidak menyetujui suatu inovasi. Nah, di sini kayak memilah-milah, kayak menyaring gitu. Jadi, apakah dari sebuah inovasi ini atau sebuah pemikiran atau gagasan ide ini apakah bisa diterima atau tidak, itu masuk ke tahap persuasi. Setelah tahap persuasi adalah tahap keputusan. Nah, setelah disaring, jadilah set keputusannya adalah apakah ini inovasinya ini akan diterima atau tidak. Akhirnya diterima. Kalau diterima akan jadi masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini jadinya setelah kita sudah mikir, sudah nyaring tadi, sudah memberikan keputusan, akhirnya kita laksanakan dari ide fusi inovasi yang tadi tersebut. Langsung masuk ke tahap konfirmasi. Nah, tahap konfirmasi adalah seseorang akan mengevaluasi atau memutuskan apakah akan terus menggunakan inovasi tersebut atau kita tinggalkan. Ya, jadinya setelah kita laksanakan tadi, kita rasa apakah inovasi itu baik atau benar atau rasanya bagus atau menurut diri sendiri apakah buruk. Nah, kalau buruk ya ditinggalkan, kalau yang bagus paling akan diteruskan. Oke, masuk ke manfaat mempelajari teori difusi inovasi. Manfaatnya dalam mempelajari bidang komunikasi, teori difusi inovasi merupakan salah satu materi yang penting untuk dipelajari. Melalui teori difusi inovasi, seorang dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan hal baru dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial tertentu. Nah, sudah itu saja kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mengetahui lebih mengenai apa yang dimaksud teori difusi inovasi, jenis-jenisnya, karakteristiknya, tahapan, dan lain-lain. Semoga dari teori difusi inovasi yang kita jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman atau di rumah.